Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Yaitu evaluasi pembangunan yang dialami suatu negara melalui tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui satu persatu secara berurutan menuju ke tingkat yang semakin tinggi. Menurut pendapat para ahli, yang pertama, Adam Smith. Menurut Adam Smith, dalam pemikirannya, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa berdagang, dan masa perindustrian. Menurut Adam Smith, spesialis tenaga kerja, menabung, dan pasar persaingan sempurna adalah konsep mendasar dari pertumbuhan ekonomi. Nah, kelemahan teori Adam Smith yaitu yang pertama, pasar persaingan di dunia nyata tidak terlalu sempurna. Yang kedua, asumsi menabung tidak tepat jika hanya ditempatkan pada kalangan pengusaha dan tuan tanah. Nah, menurut Karl Marx, dalam perkembangan perekonomian di masyarakat, Karl Marx membagi menjadi 3 tahapan, yaitu feodalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Konsep golongan masyarakat, tuan tanah, dan pekerja adalah hal mendasar dari teori ini. Selain itu, dikenal juga istilah nilai lebih, selisih antara nilai produktivitas buruh dan tenaga buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah. Kelemahan teori Marx, yang pertama, konsep nilai lebih terlalu kaku. Yang kedua, revolusi bukan satu-satunya cara dalam merubah kesejahteraan buruh. Menurut Rostow membagi perkembangan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahapan. Yang pertama, perekonomian tradisional. Yang kedua, prakondisi tinggal landas. Yang ketiga, tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Keunggulan dari teori Rostow adalah yang pertama, memberikan kejelasan tahapan-tahapan pencapaian kemajuan yang meliputi masyarakat tradisional, masyarakat prakondisi tinggal landas, masyarakat tinggal landas, masyarakat kematangan pertumbuhan, dan masyarakat konsumsi dengan biaya tinggi. Tahapan tersebut memberikan tawaran secara perinci pada pengambilan kebijakan di sebuah negara tentang tahapan dan prasyarat dari pencapaian tahapan yang harus dilalui untuk menjadikan suatu negara menjadi lebih maju. Kejelasan teori ini disampaikan oleh Rostow, itulah yang melatar belakangi banyak negara berkembang yang menerapkan teori ini dalam pembangunan mereka. Yang kedua, petunjuk jelas yang disampaikan oleh Rostow tentang cara praktis dalam memperoleh sumber daya modal untuk mencapai tingkat investasi produktivitas yang tinggi. Kelemahan dari teori Rostow yaitu pertama, sering terjadi pertumbuhan ekonomi yang semu. Yang kedua, seringkali negara harus melakukan mobilisasi seluruh kemampuan modal dan sumber daya alamnya sehingga mencapai tingkat investasi produktif sehingga 100% dari pendapatan nasionalnya. Teori perubahan struktural ini menjelaskan pada pembahasan mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang, yang semulanya bersifat subsistem dan menitik beratkan pada sektor pertanian menuju struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat didominasi oleh sektor industri dan jasa. Atau bisa dikatakan teori perusahaan struktural memusatkan perhatiannya pada mekanisme atau cara bagaimana negara terbelakang dapat mentransformasikan struktur perekonomiannya dari pertanian tradisional untuk mencukupi kebutuhan sendiri, menjadi perekonomian yang lebih modern. Teori dependensia. Teori ini menjelaskan tentang penyebab
keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang. Asumsi dasar teori adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yaitu satu, perekonomian negara maju, yang kedua, perekonomian negara berkembang. Menurut teori ini, interaksi yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang lebih bersifat eksploitasi dari negara maju terhadap negara berkembang. Dari interaksi yang terjadi, sektor modern di negara berkembang pada dasarnya memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor yang sama di negara maju. Menurut Frank, proses ketergantungan tidak hanya merupakan faktor eksternal semata, tetapi juga faktor internal dari negara-negara miskin itu sendiri. Kritik terhadap dependensia. 1. Menyalahkan hanya kapitalisme sebagai penyebab dari ketergantungan. Yang kedua, konsep-konsep inti termasuk konsep ketergantungan itu sendiri kurang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, hanya didefinisikan sebagai konsep dikotomi. Yang keempat, sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori tersebut. Yang kelima, selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Yang keenam, kurang membahas dengan teori lain atau otonomi. Dikembangkan oleh kaum neoklasik ini adalah teori penawaran atau supply side theory. Teori ini muncul karena sebagai sanggahan terhadap teori dependensia. Teori ini merekomendasikan swastanisasi BUMN, meningkatkan peran perencanaan dan penetapan regulasi ekonomi yang menciptakan iklim kondusif bagi peningkatan peran pihak swasta dalam pembangunan. Argumentasi sentral yang dikemukakan oleh ekonom penganut teori ini terhadap serangan ekonom dependensia adalah bahwa keterbelakangan tidaklah disebabkan oleh eksploitasi negara pusat terhadap negara periferi. Dalam teori ini, pasar bebas dan perekonomian laissez-faire menjadi kata kunci bagi keberhasilan pembangunan. Teori ini nampaknya lebih tepat diterapkan oleh negara maju, karena apabila teori ini dipaksakan pada negara berkembang yang dimana sosial negara tersebut masih bersifat feodal atau kurang stabil, maka dapat terjadi eksploitasi antara satu golongan terhadap golongan lain. Kemudian, aliran neoklasik terdiri dari 1. Penambahan faktor-faktor produksi dan permintaan kemajuan teknologi. 2. Permintaan kemajuan teknologi terhadap barang kapital bertambah. 3. Penurunan tenaga kerja. 4. Biaya produksi turun. 5. Laba meningkat. 6. Pendapatan naik. Kritik terhadap teori neoklasik. Yang pertama, teori ini tampaknya tepat diterapkan oleh negara maju. Yang kedua, apabila dipaksakan pada negara berkembang yang dimana kondisi sosial negara tersebut masih bersifat kurang stabil dan feodal, akan berakibat eksploitasi satu golongan terhadap golongan lain. Baru ini dipelopori oleh Paul M. Rohner pada tahun 1986 dan Robert Lucas pada tahun 1988. Sebagai kritikan terhadap teori pertumbuhan neoklasik Solow yang tidak bisa menjelaskan dengan baik pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tujuan utama dari teori pertumbuhan baru adalah untuk menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antara negara maupun faktor-faktor yang lebih besar dalam pertumbuhan. Teori pertumbuhan baru yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, memberikan kerangka teoritas untuk menganalisis pertumbuhan baru karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Perbedaan utama antara model pertumbuhan baru dengan model neoklasik adalah pertumbuhan baru mempunyai kesamaan dengan neoklasik terutama dalam fungsi produksi agregat. Sedangkan perbedaannya adalah untuk pertumbuhan baru tidak ada penurunan skala hasil seperti model Solow yang ada di pertumbuhan neoklasik.
Aspek yang paling menarik dari teori pertumbuhan adalah membantu menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperarah ketimpangan negara maju dengan negara berkembang dikarenakan rendahnya tingkat investasi komplementer dalam sumber daya manusia, infrastruktur atau riset dan pengembangan. Teori pertumbuhan baru pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen. Pertumbuhan utama antara model pertumbuhan baru dengan model neoklasik. Aspek yang paling menarik dari model pertumbuhan baru. Kritik terhadap pertumbuhan baru. Kelemahan penting dari pertumbuhan baru adalah bahwa teori ini tetap bergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering hambat oleh efisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek, tidak memadainya, struktur kelembagaan, serta pasar modal dan barang yang tidak sempurna. Pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang berpengaruh saat ini. Penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. Teori geografi ekonomi baru. Salah satu sumbangan yang paling penting teori neoklasik adalah pengenalan terhadap keuntungan-keuntungan aglomerasi. Pelopor teori neoklasik mengajukan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari penghematan aglomerasi, baik penghematan lokalisasi maupun urbanisasi. Argumen dasar. Argumen dasar teori geografi ekonomi Argumen dasar teori geografi ekonomi baru menekankan pada pentingnya hasil yang meningkat, skala ekonomi, dan persaingan yang tidak sempurna. 3 alasan perhatian pada geografi ekonomi. Yang pertama, lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara merupakan topik yang penting dengan sendirinya. Antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi regional menjadi semakin kabur. 3. Alasan yang paling penting untuk melihat kembali geografi ekonomi adalah laboratorium intelektual dan empiris yang disediakan. Kelemahan teori geografi ekonomi baru. Yang pertama, lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Garis antara ilmu ekonomi internasional dengan ekonomi regional menjadi semakin kabur. Teori perdagangan baru muncul pada tahun 1970-an ketika sejumlah ahli ekonomi menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mencapai tingkat kekuatan ekonomi mempunyai implikasi penting untuk perdagangan internasional. Ada 2 poin penting teori perdagangan baru. Yang pertama, karena pengaruhnya pada skala ekonomi, perdagangan dapat meningkatkan keanekaragaman dari barang-barang yang tersedia untuk konsumen dan mengurangi biaya rata-rata barang tersebut. Yang kedua, industri-industri itu ketika output diperlukan untuk mencapai skala ekonomi yang menggambarkan proporsi penting dari total permintaan dunia, pasar global barangkali hanya mampu mendukung sejumlah kecil. Sifat dasar. Teori perdagangan baru menyatakan bahwa sifat dasar dan karakter transaksi internasional telah sangat berubah dewasa ini, di mana aliran barang, jasa, dan aset yang menembus batas wilayah antar negara tidak begitu dipahami oleh teori perdagangan tradisional. Pendapat para pendukung teori perdagangan baru. Para pendukung teori perdagangan baru berpendapat bahwa ukuran pasar ditentukan secara fundamental oleh besar kecilnya angkatan kerja pada suatu negara dan tenaga kerja pada dasarnya tidak mudah pindah lintas negara. Ada 3 kelemahan utama pada teori perdagangan baru. Yang pertama, teori perdagangan baru menjelaskan perbedaan struktur produksi melalui perbedaan karakteristik yang mendasari.
Yang kedua, teori ini tidak menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan dalam sektor tertentu cenderung untuk berlokasi saling berdekatan, yang mendorong adanya spesialisasi regional. Yang ketiga, teori ini menunjukkan perkembangan industri secara bertahap dan bersama-sama di semua negara berkembang. Padahal dalam kenyataannya, industrialisasi seringkali berupa gelombang industrialisasi yang cepat di mana industri menyebar.